Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Podnusa, Podcast Indonesia. Bareng sama aku, Dia Susilawati Ningrum, mahasiswa D3 Komunikasi Massa angkatan 2019. Nah, tema podcast kali ini adalah mengenal lebih dekat mahasiswa rekam medis. Tentunya dia nggak sendiri dong. Dia udah ditemenin sama salah satu mahasiswa rekam medis, yaitu Kak Galuh. Boleh kenalan dulu dong, Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Galuh Nugraning Budi, mahasiswi Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan atau rekam medis angkatan 2018. Aku enaknya panggilnya Kak Galuh aja ya. Boleh. Kak Galuh ini semester berapa nih, Kak? Semester akhir, semester 8. Wah, udah mau lulus dong. Iya. Nah, alasan Kak Galuh milih rekam medis itu apa sih, Kak, dulu? Waduh, alasannya itu agak sedikit panjang ya. Awalnya itu aku pengennya nih waktu SMA itu nanti kerjanya itu di bidang kesehatan, tapi nggak mau terjun langsung megang pasien. Nah, awalnya itu. Nah, setelah lulus, aku nyoba-nyoba untuk daftar jalur beasiswa di Poltekkes Negeri di Surakarta. Iya. Dan alhamdulillahnya itu keterima. Udah ikut PKKMB selama 9 hari. Terus selama PKKMB itu dikasih materi-materi tentang nanti itu apa yang dipelajari di jurusan itu gitu. Setelah tahu materi-materinya itu ternyata kok kayaknya aku nggak di sini ya. Kok kayaknya aku passionnya nggak di sini ya gitu. Jadi memberanikan diri, memutuskan untuk mundur dari kampus tersebut dan tetap nih mau kuliah di bidang kesehatan karena kerjanya mau di bidang kesehatan gitu. Karena nggak mau terjun langsung megang pasien, jadilah aku di rekam medis gitu. Sebelumnya itu ambil jurusan apa, Kak? Sebelumnya di kampus yang awal itu ngambilnya kebidanan. Tapi nggak sesuai passionnya Kak Iya, Galuh bener, gitu ya. nggak sesuai passion. Terus kalau selama di rekam medis ini sesuai passion nggak nih? Atau malah, aduh salah jurusan lagi tapi kok mau pindah lagi gitu? Di rekam medis ini tuh aku jujur ya, passionku banget gitu. Karena masih relate sama jurusanku sebelumnya di SMA. Dulu aku jurusannya IPA. Ternyata setelah masuk rekam medis itu, materi-materi yang dipelajari itu ada biologi, terminologi medis, ada bahasa Inggris gitu. Jadi masih relate sama jurusan aku yang SMA gitu. Jadi emang passion ya, dan passion di rekam medis ini. Udah suka gitu. Kalau orang tua ini gimana, Kak? Kan kebanyakan ya orang tua tuh mungkin bingung ya, rekam medis tuh nanti kerjanya apa sih? Nah, Kak Galuh itu harus menjelaskan lagi sama orang tua atau orang tua udah ngerti, Kak? Kalau orang tua aku sendiri itu sebenarnya masih awam ya kalau rekam medis itu apa. Mungkin kebanyakan orang juga masih awam rekam medis itu apa gitu. Jadi kalau misal ditanya nih jurusannya apa kuliahnya, kalau jawab rekam medis pasti orang-orang tuh taunya oh yang rekam pasien ya gitu. Padahal bukan ya, itu kalau yang rekam pasien tuh ke radiologi ya. Jadi kalau rekam medis itu nanti kerjanya di rumah sakit itu mengurusi data-data pasien dari pasien masuk sampai pulang gitu, atau pasien berobat lagi, dari pasien mendaftar sampai pasien mendapat perawatan, mendapat pengobatan, mendapatkan tindakan sampai pasien pulang sembuh gitu. Nah, itu data-datanya yang ngurusi seorang perekam medis gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Mungkin yang belum tahu sama rekam medis itu apa sih? Nah, itu kerjanya. Mungkin teman-teman juga mau belajar lagi gitu, mau mengenal lagi rekam medis itu apa gitu. Nah, kalau pengalaman Kak Galuh tuh gimana selama di kuliah di rekam medis ini? Pengalamannya sih karena udah sesuai passion ya. Jadi aku suka, enjoy aja tuh. Sampai sekarang semester 8 itu enjoynya ya, suka materinya, suka mata kuliahnya. Apalagi kita kan ada tuh praktik ke rumah sakit. Di rumah sakit itu 5 kali. Jadi nggak bosen sih ya. Praktik 5 kali di rumah sakit yang berbeda, pasti pengalamannya berbeda-beda juga di setiap rumah sakit.
Oh, kalau 5 kali praktik itu bukan magang ya Kak, itu kayak pelajaran tapi praktik di rumah sakit langsung gitu. Iya, mengaplikasikan materi yang udah didapat pada semester itu, baru nanti setiap kenaikan ada PKL gitu. Ya. Dengar-dengar nih Kak Galus juga dapat prestasi nih. Pak, bisa diceritain dong Kak biar teman-teman di rumah juga tahu gitu. Kalau prestasinya selama kuliah itu kebanyakan tentang coding ya, codingnya coding penyakit ya, bukan coding pemrograman. Jadi coding penyakit karena aku sukanya coding, jadi prestasinya itu beberapa di coding semua gitu. Jadi ada kompetisi coding nasional, ada ikut IMRC International Medical Record Competition, ada NTWCC National Teamwork Competition, Coding Competition. Untuk yang terakhir itu juara 3 nasional di coding competition di Politeknik Jember ya. Wah, keren banget sih Kak. Nah, kalau itu kan udah prestasi ya. Tentu pasti ada dosen-dosen yang dibalik itu gitu Kak. Mungkin ada dosen favorit nggak sih Kak? Kalau dosen favorit ada, salah satunya dosennya itu namanya Pak Aris, Pak Aris Widyoko. Beliau itu Kepala Rekam Medis PKU Muhammadiyah Surakarta. Jadi beliau itu kenapa kok bisa favorit, salah satu favorit aku itu karena beliau itu cara menerangkan materi kuliahnya itu mudah diterima gitu loh, mudah diterima, mudah ditangkap sama mahasiswa, sama aku juga mudah ditangkap gitu. Beliau itu bisa diajak serius, bisa diajak have fun gitu saat mengajar gitu. Jadi nggak kaku gitu loh. Jadi bisa diajak have fun juga. Jadi belajarnya enjoy, udah materinya mudah masuk, penyampaiannya juga Enjoy gitu. Buat Pak Aris, siapa tahu nonton ini ada mahasiswanya. Pak Aris. Oh iya, Pak Aris itu salah satu dosen yang apa ya istilahnya kalau sebelum ikut kompetisi ya. Beliau itu yang kayak ada nih sesi karantina sebelum ikut kompetisi. Jadi kita ngulik materi-materi yang nantinya akan keluar di kompetisi. Nah, beliau itu salah satu dosen yang ngasih materi buat karantina itu. Memang dari kampusnya atau memang beliau sendiri yang mengajukan anak-anak tak bimbing aja gitu? Oh, kalau itu kurang tahu ya, tapi sepertinya dari kampus sih, karena ada beberapa dosen juga, jadi nggak Pak Aris aja. Nggak Pak Aris aja ya. Oke. Nah, Kak Galuh ini kan udah semester akhir nih. Iya. Skripsinya sampai mana nih Kak? Skripsinya kalau kemarin habis sempro, seminar proposal. Oh, udah sempro nih. Iya. Selamat ya Kak. Iya, terima kasih. Jadi sekarang masih revisi-revisi sih deh. Iya. Tapi habis itu kan tinggal sidang nih. Nah, setelah lulus rencananya mau apa nih Kak? Mau lanjut lagi atau mau kerja dulu gitu? Iya, kalau dari aku pribadi setelah lulus itu pengennya kerja dulu. Iya, mau mengaplikasikan apa ya materi-materi yang didapat di kampus selama kuliah. Istilahnya biar nggak useless lah. Maunya juga kerjanya itu yang relate sama jurusan gitu. Jadi seorang rekam medis gitu. Entah itu nanti di puskesmas atau di rumah sakit. Yang penting nanti materi-materi yang didapat, pengalaman-pengalaman yang didapat di kuliah itu bisa diimplementasikan di dunia kerja gitu. Entah kalau nanti misal waktunya ada mau kuliah lagi gitu. Maunya seperti itu, doakan ya. Iya, jadi habis lulus mau kerja dulu buat biar mengaplikasikan ilmu yang didapat nih selama kuliah biar nggak langsung lupa atau langsung useless gitu ya Kak. Nah, kalau dari Kak Galuh nih, pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin masih ragu atau takut ambil jurusan rekam medis, apa nih Kak pesannya? Kalau dari aku ya, kalau soal ragu-ragu memilih jurusan nih, ini berarti pesannya buat yang SMA ya, SMA kelas buat 3. mungkin yang mau kuliah atau udah yang gap year gitu. Iya, bisa. Yang gap year juga bisa. Kalau dari aku tipsnya itu nggak usah ragu ya. Selama kita riset dulu nih jurusan-jurusan yang mau kita masuki gitu. Jadi kalau kita mau kuliah itu ya sebaiknya riset dulu jurusannya itu seperti apa. Dan juga jangan lupa
pahami diri sendiri dulu, minat bakatnya kita tuh di mana gitu. Itu karena salah satu faktor penting kita bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai gitu. Jadi biar nggak di tengah jalan berhenti gitu. Terus jangan lupa selain riset sama pahami diri sendiri minat bakatnya itu juga tanya-tanya ke kakak tingkat, tanya-tanya ke yang lebih berpengalaman gitu sih Dek. Tanya atasan dulu ya Iya, buat pengalamannya gitu biar lebih yakin nih. Nah, jadi gitu nih teman-teman buat yang masih ragu atau masih takut buat ngambil jurusan rekam medis, kalian bisa pahami dulu passionnya di mana, terus kalian bisa tanya-tanya atau bisa search di Google juga bisa. Nah, buat teman-teman yang mau share juga pengalamannya bisa langsung ditulis di kolom komentar dan jangan lupa share dan juga subscribe. Terima kasih buat Sobat Indonesia yang udah menyaksikan dan juga terima kasih untuk Kak Galuh yang udah share pengalamannya yang luar biasa. Sampai jumpa di Podnusa episode selanjutnya.